Selamat malam. Perkenalkan nama saya Husnul Khotimah dan rekan saya. Laura Emia Simbolon. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, perbandingan proyeksi Mercator dan transverse Mercator. Proyeksi peta adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan permukaan bumi yang 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Nah, dua proyeksi yang sering digunakan dalam pemetaan adalah proyeksi Mercator dan proyeksi transverse Mercator. Keduanya memiliki karakteristik distorsi dan aplikasi yang berbeda. Yang pertama, ada distorsi pada proyeksi peta. Proyeksi Mercator. Karakteristiknya seperti proyeksi Mercator adalah proyeksi silinder yang memetakan permukaan bumi dengan cara membungkusnya dalam silinder. Distorsi area meningkat seiring dengan jarak ekuator. Di ekuator, ukuran area relatif akurat, tetapi saat bergerak ke arah kutub, area menjadi semakin besar secara tidak proporsional. Contohnya seperti Greenland, yang sebenarnya lebih kecil dari Afrika, tampak jauh lebih besar daripada Mercator. Pengaruh jarak dari meridian pusat. Di meridian pusat atau ekuator, distorsi minimal tetapi semakin jauh dari meridian tersebut. Distorsi semakin besar, terutama pada daerah kutub. Proyeksi transverse Mercator, yaitu proyeksi silinder tetapi silinder diputar 90 derajat sehingga sumbu silinder sejajar dengan meridian. Distorsi pada meridian sentral, garis tengah proyeksi, tidak ada distorsi atau faktor skala sama dengan 1. Namun distorsi meningkat saat bergerak menjauh dari meridian tersebut. Distorsi ini lebih terkendalikan karena proyeksi ini biasanya digunakan untuk area yang lebih kecil. Pengaruh jarak dari meridian pusat. Distorsi minimal di meridian sentral dan meningkat secara bertahap saat bergerak ke arah tepi zona. Hal ini membuatnya ideal untuk pemetaan daerah yang lebih sempit dan memanjang utara sampai selatan. Area aplikasi. Proyeksi Mercator. Itu aplikasinya sangat populer untuk peta dunia dan peta navigasi laut, memudahkan pelaut karena mempertahankan sudut dan arah sehingga jalur navigasi dapat digambarkan sebagai garis lurus. Keterbatasannya itu kurang tepat untuk menggambarkan daerah kutub dan negara-negara di belahan bumi utara dan selatan. Tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan representasi area yang akurat. Sedangkan proyeksi transfer Mercator, itu aplikasinya lebih ideal untuk pemetaan skala besar seperti peta topografi, peta kadastre atau pemetaan hak tanah, dan sistem informasi geografi atau SIG. Digunakan dalam sistem koordinat UTM atau Universal Transverse Mercator, di mana dunia dibagi menjadi 60 zona dengan lebar 6 derajat. Setiap zona itu memiliki meridian sentral sendiri untuk meminimalkan distorsi. Sedangkan keterbatasannya itu ya tidak cocok untuk peta global karena hanya dapat menggambarkan daerah kecil dengan akurasi tinggi. 3. Keunggulan masing-masing proyeksi. Keunggulan proyeksi Mercator yaitu konformitas, mempertahankan sudut sehingga berguna untuk navigasi. Keterbacaan, peta dapat dibaca dan digunakan oleh pelaut dan navigator. Kesederhanaan, menggambarkan jalur perjalanan dari sebagai garis lurus. Keunggulan proyeksi transfer Mercator yaitu minimalkan distorsi, fleksibilitas zona, akurasi tinggi untuk pemetaan skala besar. 1. Mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar? Itu karena proyeksi transfer Mercator dapat meminimalkan distorsi lokal dengan menggunakan meridian sentral yang sesuai dengan lokasi pemetaan. Distorsi dapat diminimalkan di area tersebut. 2. Akurasi dalam pengukuran jarak dan luas sangat penting dalam aplikasi seperti pemetaan kadaster, di mana akurasi pengukuran sangat dibutuhkan. 3. Penggunaan dalam sistem koordinat modern.
Sistem UTM menggunakan proyeksi ini secara luas, memberikan kerangka kerja standar untuk pemetaan global dengan akurasi tinggi. Dalam memilih antara proyeksi Mercator dan transfer Mercator, penting untuk mempertimbangkan tujuan pemetaan serta lokasi geografisnya. Proyeksi Mercator sangat berguna untuk navigasi global dan peta dunia, sementara proyeksi transfer Mercator lebih cocok untuk pemetaan lokal dan skala besar di wilayah yang membujur utara sampai selatan. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Laura. Nomor 2, penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Proyeksi TM3 Transverse Mercator 3 adalah sistem koordinat yang digunakan oleh Badan Pertahanan Nasional BPN Indonesia untuk pemetaan wilayah pertahanan. Mengingat posisi geografis Indonesia yang dekat dengan garis khatulistiwa dan bentuknya yang memanjang dari barat ke timur, proyeksi TM3 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan proyeksi lainnya, seperti UTM Universal Transverse Mercator. Berikut adalah analisis mendalam mengenai penerapan proyeksi TM3 Indonesia. Sesuai proyeksi TM3 untuk Indonesia, mengapa TM3 lebih cocok daripada UTM? Lebar zona. Proyeksi TM3 menggunakan lebar zona 3 derajat, sementara UTM lebar zona 6 derajat. Lebar zona yang lebih sempit pada TM3 memungkinkan pengukuran yang lebih akurat di wilayah yang lebih kecil dan spesifik, seperti dalam konteks pertanahan. Dengan lebar zona yang lebih kecil, distorsi dapat diminimalkan sehingga hasil pemetaan menjadi lebih tepat. Meridian sentral. Proyeksi TM3 memiliki meridian sentral yang disesuaikan untuk setiap zona 3 derajat, memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan posisi geografis Indonesia. Kesesuaian geografis. Indonesia terletak di dekat ekuator, di mana proyeksi transversi Mercator cenderung memberikan hasil yang lebih akurat. Proyeksi ini dirancang untuk minimalkan distorsi di daerah tropis, menjadikannya ideal untuk aplikasi lokal seperti pemetaan tanah. 2. Keunggulan dan tantangan penggunaan proyeksi TM3. Keunggulan minimal distorsi. Proyeksi TM3 dirancang untuk minimalkan distorsi area dan jarak pada peta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distorsi luas pada sistem proyeksi TM3 adalah sekitar negatif 0,02% di sekitar meridian tengah dan meningkatkan menjadi positif 0,035 derajat di tepi. Zona ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan UTM. Akurasi tinggi. Dengan penggunaan sistem koordinasi yang lebih presisi, TM3 memungkinkan pengukuran tanah. Banyak perangkat lunak, GIS, dan sistem informasi pertahanan telah disesuaikan untuk mendukung penggunaan TM3. Tantangan. Keterbatasan perangkat lunak. Meskipun banyak perangkat lunak GIS mendukung proyeksi TM3, masih ada beberapa aplikasi internasional yang lebih umum menggunakan sistem UTM. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam interoperabilitas data antara sistem yang berbeda. Pendidikan dan pelatihan. Penggunaan sistem koordinat yang spesifik seperti TM3 memerlukan pendidikan dan pelatihan bagi pengguna baru. Kurangnya pemahaman tentang sistem ini dapat menghambat efisien dalam pemetaan. Perubahan sistem koordinat. Dalam beberapa kasus konvensi dari sistem lain, TM3 mungkin diperlukan yang dapat menambah kompleksitas dalam proses pemetaan tanah. Proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah Indonesia dengan beberapa cara. 1. Faktor skala. Pada proses TM3, faktor skala di meridian sentral ditetapkan pada
0,99999 ini membantu menjaga akurasi pengukuran jarak dan area sehingga ukuran objek di peta akan sangat mendekati ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Kedua, pemetaan skala besar. Dengan menggunakan lebar zona 3, proyeksi ini sangat efektif untuk memetaan skala besar dalam konteks administrasi pertahanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa batas-batas tanah dan ukuran bidang tanah tercatat dengan akurat. Transformasi koordinat. Ketika data pengukuran tanah awalnya diperoleh dalam sistem UTM atau sistem lainnya, transformasi ke dalam sistem TM3 dilakukan dengan metode matematis seperti Helmer atau Avian. Proyeksi TM3 sangat cocok untuk digunakan di Indonesia karena kemampuan dalam meminimalkan histori dan meningkatkan akurasi dalam pemetaan administrasi pertahanan dengan lebar zona yang lebih sempit dibanding UTM serta penyusun meridian sentral yang tepat. Sistem ini menawarkan solusi efektif untuk kebutuhan pemetaan lokal, meskipun ada tantangan terkait interoperabilitas perangkat lunak dan kebutuhan pelatihan. Manfaat dari pengguna proyeksi TM3 menjadikannya pilihan utama bagi BPN dalam pengolahan data pertahanan di Indonesia. Penggunaan proyeksi ini tidak hanya meningkatkan akurasi tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengolahan sumber daya tanah di negara kepulauan ini. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Segitu saja untuk diskusi kami saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Selamat malam.